Potensi tinggi lainnya dari Kampung Kewat lagi-lagi kurang bisa dimaksimalkan. Di kota besar, minuman kayu manis banyak dicari untuk pemanfaatan kesehatan. Namun di sini, pohon kayu manis seolah tak ada nilainya. Ini mau menuju ke pohon kayu manisnya harus membabat ilalang-ilalangnya dulu. Karena emang tumbuh begitu aja, kurang dirawat pohonnya. Jadi ya seperti ini jalannya yang kami lewati. Jarak tumbuhnya pohon kayu manis tak jauh dari pemukiman. Sehari-hari usai pulang dari berkebun, Pak Hamzizul dan anak-anaknya mencari pohon kayu manis yang masih bisa diambil kulit batangnya. Cara mengambil kulit kayu manis terbilang gampang-gampang susah. Batang kayu harus diukir dengan telaten terlebih dulu, baru lapisan kulit kayu bisa dicongkel perlahan. Wah, ini dia kayu manisnya. Kalau orang sini menyebutnya tuh kulit manis karena caranya ya seperti ini, dikulitin dan setelah itu baru dikerik. Sekarang kami mau mengumpulkannya dulu. Mencari kulit manis menjadi penghasilan tambahan bagi sebagian warga Kampung Kewat. Kini, kulit manis sebetulnya sudah tak memiliki nilai jual yang tinggi. Namun apa daya, Pak Hamzizul hanya berupaya semaksimal mungkin demi penghidupannya. Kalau biar cepat langsung aja kayak gini bisa, ini udah bisa dijual Pak? Bisa juga, cuma harganya agak murah. Berapa sih Pak harganya sekarang? Itulah kurang tahu kalau sekarang harganya, karena ini harganya naik turun dia. Nengok situasi jalan orang nih, kalau tukang ikan tuh. Ya mau nanti entah berapa, dipotong sekian. Yang jelas kalau bisa kan keluhan kami kan bisa untuk bawa sendiri ke bawah. Maksudnya tukang ikan itu dia sebagai tokeh yang datang ke sini? Ya, sekalian jualan, ya, datang dari luar? Ya. Buat mengambil ini tuh untuk sehari-hari atau bagaimana? Ya untuk sehari-hari, karena kami kan punya kebutuhan seperti anak sekolah, belanja. Makanya kami setiap habis berkebun langsung turun ngupas kulit manis kayak gini. Keluh kesah kami itulah, kalau bisa tolonglah dipercepat untuk istilahnya perbaikan jalan ataupun apa, supaya kami bisa menjual hasil kami ke pasar yang lebih punya harga lagi. Ya, warga Kampung Kewat sudah jengah dan ingin melihat adanya perubahan di tempat tinggal mereka. Demi kehidupan yang berlangsung pada generasi selanjutnya jauh lebih layak. Usai kulit manis dikerok, keluarga Hamzizul langsung menjualnya ke warung di Kampung Kewat sebagai penampung. Karena kebutuhan yang mendesak, Pak Hamzizul tidak mengeringkan kulit manis, sehingga harganya ditawar rendah oleh pembeli. Kulit manis ini hanya memiliki nilai jual Rp5.000 per kilonya. Sungguh memilukan. Saya mengikuti aktivitas warga Kampung Kewat yang hendak menjual hasil panen kopi mereka. Betapa sulitnya perjalanan yang kami tempuh menuju pasar tradisional yang ada di pusat Kecamatan Lingit. Potret ini di luar kebiasaan masyarakat. Sehari-hari mereka hanya mengandalkan tokeh sebagai tumpuan menjual hasil panen kopi. Namun, karena faktor cuaca yang membuat tokeh tak menentu datang, warga Kampung Kewat ingin langsung menjual hasil bumi milik mereka. Sebab jika tidak, biji kopi akan terlalu lama disimpan dan tak lagi memiliki harga jual. Ini semalaman tuh habis hujan, jadi kondisi jalannya tuh licin banget. Tanahnya berlumpur. Sebelum karung-karung berisi hasil panen ini membusuk, kami harus segera mendistribusikannya kepada para pedagang di pasar. Di sini hanya ada satu pasar di pusat kecamatan yang digelar pada hari tertentu. Jalan yang rusak parah ini ada sekitar 9 km. Dan inilah satu-satunya akses masyarakat Desa Kewat untuk keluar dan masuk ke perkampungan mereka.
batu. Lokasi Kampung Gewat berada di dataran tinggi yang otomatis membuat kami harus menempuh turunan curam sepanjang perjalanan menuju pasar. Di tengah jalan, kami dihadapkan dengan problem pada salah satu motor yang ada di rombongan. Jadi tuh ada satu motornya trouble. Saya nggak bisa turun dari motor karena motor ini nggak ada standarnya. Bannya tuh keluar dari velgnya gitu. Lagi coba untuk diperbaiki dulu. Aman bang? Usai mengikuti perjuangan masyarakat Gewat, saya pun tiba di Pasar Ishak. Kami langsung bergegas ke lapak salah satu pedagang dan menimbang seluruh karung bawaan. Hari ini, harga kopi sepertinya sedang tidak bersahabat bagi masyarakat dari Kampung Gewat. Ini sudah ada kopi dari Desa Gewat. Bapak biasa menerima ya? Iya. Kalau 18 18, kilo. kalau ini tadi ditimbang 18 ya Pak ya? Iya. Berapa sekarang per kilonya? Per kilonya sekitar 25 kalau dari ini karena udah agak rusak kopinya. Mungkin karena kelamaan di sana, kelamaan dijual, agak rusak kopinya, agak rendah sedikit harganya. Miris, setelah bersusah payah, hasil yang didapat masyarakat paling terpencil di Linge ini sungguh tak sepadan. Faktor infrastruktur yang buruk amat berdampak terhadap hasil panen dan membuat masyarakat Kampung Gewat tertinggal dengan kampung-kampung lain. Kampung Gewat menjadi salah satu kampung tertua di Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Kampung ini diisi oleh masyarakat suku Gayo yang kental akan budaya minum kopi. Kampung ini terisi lebih dari 65 kakak yang didominasi oleh para penghasil kopi Arabica Gayo. Cakupan wilayah Kampung Gewat amat luas, mencapai 5.000 hektar. Dari luasan itu, 50 hektar diantaranya terdiri dari tanaman kopi. Nah, ini dia. Di Aceh nggak afdol rasanya kalau nggak menemukan kopi. Dan di sini sentranya, karena di sini kebetulan suku Gayo, ini dia kopi Arabica Gayo yang ditanam di atas 1000 meter di atas permukaan laut ya Bu. Sekarang sudah merah-merah kayak gini, berbuah melimpah. Boleh Bu, saya taruh di sini? Saya memanen kopi di kebun milik Ibu Sarmila. Di sini para pengutip atau ibu-ibu yang memanen masih tetangga dekat dari Ibu Sarmila. Mereka menggantungkan hidupnya pada kopi. Bu Jasri misalnya, ia sudah menjadi pengutip kopi sejak kecil. Upah yang didapat dibagi sesuai hasil panen kopi perharinya. Jika cuaca cerah, wanita parubaya ini bisa memetik lebih dari 12 kg buah kopi. Namun tak sedikit kendala yang dituai oleh para buruh tani kopi. Salah satunya harga komoditas yang relatif rendah. Bekerja sebagai buruh tani kopi dilakoninya semata-mata untuk bertahan hidup. Capek juga Ibu. Ibu kayak gini tiap hari? Bu Jasri, kalau setiap hari biasanya dapat berapa hasil mengutipnya? Itu tergantung hujan. Tergantung cuaca. Kalau setengah hari, kalau hujan dapat 2 kaleng. 2 kaleng itu ya Bu, ember cat itu ya? Iya. Oh gitu. Itu sistemnya diupah berarti Bu? Iya. Oh gitu. Berapa itu 1 kalengnya? Kalau itu tergantung harga kopi. Kalau mahal 25. 1 kaleng itu berapa paling rendah Oh, harganya? Waktu itu? Mau 15.000. Kalau melihat kehidupan di sini tuh seolah-olah nggak sepadan dengan kenyataan bahwa Aceh Tengah ini pengekspor kopi Gayo, Arabica Gayo. Tapi suku Gayonya sendiri, masyarakat yang hidup di desa terpencilnya di Aceh Tengah ini tidak merasakan hasil yang ya sangat terjadi kontradiktif di sini. Ya, itulah potret ironi yang dirasakan hampir sebagian besar masyarakat Gewat. Hasil panen seolah hanya untuk menutupi ongkos mereka menjual keluar kampung.
Hal ini membuat angka kemiskinan meningkat dan sulit keluar dari predikat desa tertinggal. Pada Agustus 2024, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh merilis jumlah penduduk miskin mencapai 31,85% yang didominasi di wilayah Linge. Tak terkecuali mereka yang hidup di sini, Kampung Gewat nan Gawat akan taraf ekonomi masyarakat yang rendah. Pak, ini Pak, kopinya. Usai memanen, di kebun ini pula ibu-ibu langsung menggiling buah kopi atau mengupas kulit dari buahnya. Mesin giling usang nan tua ini yang hingga kini masih digunakan oleh mereka. Di sini menggilingnya menggunakan mesin tapi masih secara manual. Jadi membutuhkan waktu yang nggak sebentar. Kalau mesinnya otomatis kan udah pasti jauh lebih cepat ya. Di sini masih kayak gini. Buah kopi yang sudah digiling kami bawa ke pemukiman untuk segera dijemur. Beruntung hari ini cuaca sangat mendukung. Aktivitas jemur buah kopi ini merupakan metode untuk menghasilkan gabah kopi saja. Sejak dulu, proses pasca panen masyarakat di sini hanya dilakukan sebatas menjemur buah menjadi gabah. Nah ini dia yang sudah dijemur. Kurang lebih berapa lama ini jemurnya Bu? Kalau panas mataharinya kayak gini 3 jam pun udah bisa. Oh cepat ya karena lagi hari cerah banget. Bu Sarmila sudah berapa lama menanam kopi? Udah 15 tahun pun udah. Dari awal Ibu bertani kopi ini memang menjualnya dalam bentuk gabah aja? Iya gabah aja. Kenapa? Karena kayak mana ya? Kalau mesin kan harus ketakengon, keluarkan bijinya. Ya kami jual di sini aja gabahnya. Gitu. Karena kayak mana? Kalau bawa ke bawah jalannya kayak gini. Udah dari dulu presiden ganti presiden jalan tetap kayak gini ke kami ini ya kan. Bupati pun kayak gitu, janji aja tapi nggak pernah. Aku nanti kalau jadi bupati jalan bagus nanti, pilih kami. Tapi nggak ada, nggak pernah terkabul. Cuma janji-janji aja ya Bu? Iya, janji aja. Maunya ke depan kalau ganti bupati, kami kepingin jalan. Janji yang pernah terucap menjadi harapan amat besar bagi masyarakat. Miris, ucapan yang diumbar pada musim kampanye dari masa ke masa, realisasinya nihil. Betapa mengenaskan para kaum elit yang hanya mementingkan diri sendiri, hingga saudara-saudara kita di pelosok negeri menjadi pihak yang terzolimi. Di Aceh, pemandangan sapi seliwuran di jalan raya maupun jalan-jalan desa bukanlah potret yang asing. Walau terkadang meresahkan para pengguna jalan, sapi-sapi ini bukanlah sapi liar, tapi mereka sapi yang memiliki majikan. Hal ini kerap menimbulkan problem yang bertanduk ke arah kriminal. Sapi-sapi yang ada di tengah jalan tak jarang dicuri oleh orang yang merasa kepepet, lalu menimbulkan konflik antar warga sekitar. Ini kalau di Aceh, sapi itu memang berkeliaran. Jadi pemiliknya bisa seminggu sekali baru nyari sapinya. Dan sekarang kebetulan ini mau digiring ke arah kandang. Sebagian warga merasa khawatir akan aksi pencurian sapi. Maka mereka mulai membangun kandang untuk hewan peliharaannya itu. Sapi yang hidup bebas tanpa terpenjara di kandang sebetulnya sudah seperti budaya yang melekat di Aceh. Dahulu, sapi-sapi yang berkeliaran sangat terjamin keamanannya karena para pemilik saling menghargai satu sama lain. Namun, bergesernya waktu dan banyaknya pendatang yang muncul seolah mencoreng budaya yang ada dengan bertindak kriminal. Yuk. Ternyata nggak mudah ya menggiring sapi-sapi ini. Tapi hebatnya pemiliknya tuh bisa tahu loh mana sapinya mereka, mana yang bukan punya mereka. Jadi walaupun berkeliaran tetap mengenali hewan ternaknya.
Bermacam problematika yang dihadapi wilayah-wilayah pelosok negeri pada akhirnya bermuara terhadap hal paling mendasar. Faktor infrastruktur menjadi unsur paling penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di pelosok. Akankah musim berubahnya wajah kepala daerah dalam ajang pilkada turut menggiring terhadap perubahan kehidupan mereka yang terlupakan? Jadi mungkin dari petani keluh kesahnya yaitu salah satunya memanen waktu hasilnya itu jadi tidak maksimal hasilnya itu. Jadi keseringan keterlambatan penjualan ataupun dari musim hujan juga di sini kendala juga itu. Itu sudah kami berkali-kali kami sampaikan tetapi tidak ada respon baik dari pemerintah. Ini juga dengan harapan kami bergantinya dari kepemerintahan ini sekarang udah mulai pilkada pemilihan calon kepala daerah kan gitu. Jadi kami ingin ada perubahan setidaknya kampung ini agar masyarakat kami bisa tentram, damai, merdeka seperti layaknya kampung-kampung lain.